Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih persamaan eksponen itu, bagaimana solusinya, dan apa saja sifat-sifat yang dimiliki pada persamaan eksponen itu. Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan mengatasi permasalahan adik-adik tentunya terhadap materi persamaan eksponen. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Oke, baiklah. Pertama, kita akan pahami dulu apa sih definisi dari persamaan eksponen sendiri. Persamaan dari definisi persamaan eksponen sendiri yaitu adalah diawali dari A pangkat P sama dengan B. Nah, apa sih A sendiri itu? A sendiri itu adalah bilangan pokok tentunya. P itu adalah eksponen atau pangkat. Kemudian B itu adalah hasilnya. A itu sendiri bilangan pokok, tentu kita bisa sebutkannya itu adalah bisa disebut sebagai basis bilangan. Nah, pada bilangan berpangkat sendiri itu atau eksponen, biasanya bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Jadi misalkan kita punya contoh 2 pangkat 3, itu bukan 2 dikali 3, bukan hasilnya 6, tetapi adalah hasilnya 2 dikali 2, kemudian dikali 2. Sedangkan hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu bukan hasilnya 6. Kadang kita sendiri itu salah tafsir gitu. 2 pangkat 3 itu sama dengan 6, tetapi bukan. 2 pangkat 3 itu adalah sama dengan 8. Oke, baiklah kita masuk ke dalam sebuah for example ya, contohnya. Yaitu sifat yang pertama yaitu adalah A pangkat PX sama dengan A dipangkatkan dengan P. Maka solusinya itu semisal kita berikan contoh yang pertama, misal contoh A. 2 pangkat X plus 5 sama dengan 2 dipangkat 7. Kita lihat pada sifat yang pertama yaitu basisnya itu sama. 2 dengan 2 ya tentunya. Oke, karena basisnya sudah sama maka kita turunkan PX sama dengan P. Ini yaitu solusinya PX sama dengan P ya sobat. Oke, kita turunkan pangkatnya X plus 5 sama dengan 7. Oke, di sini kita bisa memanipulasi aljabar yang sudah kita pelajari. Yaitu X sama dengan 7 dikurangi 5. Kemudian X sama dengan 2. 7 dikurangi 5 itu hasilnya 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu adalah 2. Oke, baiklah, kita berlanjut ke contoh yang selanjutnya. Agar kita benar-benar paham, maka kita harus memperbanyak latihan soal tentunya. Oke, yaitu kita misalkan 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 6. Seperti sifat yang tadi ya, yaitu PX sama dengan P solusinya. Kemudian kita turunkan 2X sama dengan 6. Kemudian X sama dengan, karena ini perkalian menjadi 6 dibagi 2 ya. Kemudian X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu adalah 3. Oke, baiklah. Selanjutnya contoh yang ketiga. Coba saya berikan contohnya ini agak berbeda ya. 4 pangkat X min 2 sama dengan 16. Karena ini tidak ada pangkatnya, maka kita harus merubahnya basisnya itu sama terlebih dahulu. Seperti tadi sifat yang pertama itu harus sama, yaitu semisal A sama dengan A gitu. A pangkat PX sama dengan A pangkat P. Maka kita rubah terlebih dahulu. 4 pangkat X min 2 sama dengan 16 itu berapa pangkat berapa yang hasilnya 16, agar basis ini sama tentunya yaitu 4. Tentu saja itu adalah 4 pangkat 2. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Oke, kita turunkan pangkat yang di atas. Ya, karena basisnya sudah sama, baik kita bisa lanjutkan saja. Kemudian kita pindah ruas. 2 ditambah 2. Kemudian X sama dengan 4. Oke. Himpunan penyelesaiannya kita ketemu yaitu adalah 4. Oke, baiklah, kita bakal beralih pada sifat yang selanjutnya ya, yaitu sifat yang kedua tentunya. Yaitu adalah sifatnya A pangkat PX sama dengan A pangkat GX. Jadi kalau semisal tadi itu yang P-nya itu tidak ada X-nya,
Kemudian ini kita bedakan yaitu PX dan GX. Lalu bagaimana solusinya? Tentu saja solusinya itu sama seperti yang di atas, yaitu PX sama dengan GX karena basisnya ini sama atau bilangan pokoknya itu sama. Kita misalkan for example, misalkan 2 pangkat 3x plus 5 misal. Kemudian sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2x min 7. Oke, kita bisa langsung turunkan saja pangkatnya. Kemudian ya, ini biasanya kalau kita tidak terlalu paham gitu dengan materi aljabar, kita agak kebingungan gitu. Biasanya ada kan para siswa atau para teman-teman sobat tentunya ada saja yang tidak bisa atau kurang memahami dalam operasi aljabar ini. Oke, bagaimana caranya untuk mengatasi hal seperti ini? Kita gabungkan variabel yang sama dengan yang tidak gitu. Karena 3x ini sama dengan 2x, maka 2x ini pindah menjadi min 2x. Kemudian sama dengan negatif 7 ini maju menjadi negatif 7 dikurangi 5. Oke, kita sudah temukan 3x kurangi 2x ya sama dengan x. Negatif 7 dengan negatif 5 sama dengan negatif 12 ya. Himpunan penyelesaiannya maka yaitu adalah negatif 12. Oke, baiklah, kita beralih pada sifat yang ketiga. Tentu saja timbul pertanyaan bahwa lalu bagaimana bila basisnya berbeda kemudian pangkat atau eksponennya itu sama? Tentu maka ada sifat A pangkat fx sama dengan B pangkat fungsi dari x. Solusinya yaitu fungsi dari x sama dengan 0. Oke, kita langsung saja pada for example contoh. Misalkan saya mempunyai contoh yaitu 2 pangkat 2x plus 3 ya. Kemudian kita basisnya bedakan yaitu misal 5 pangkat 2x plus 3. Oke, karena solusinya itu adalah fungsi x sama dengan 0, maka 2x plus 3 itu sama dengan 0. Karena ini sudah kelihatan ya tentunya 2x sama dengan negatif 3, kita pindah ruaskan. Kemudian x sama dengan, karena ini perkalian maka kita pindah ruas menjadi dibagi min 3 per 2. Oke, karena dari itu maka himpunan penyelesaiannya yaitu adalah min 3 per 2. Oke. Baiklah, kita ke contoh yang selanjutnya agar lebih memahami dan kita lebih tahu model-model soal yang bakal kita temui dalam materi persamaan eksponen ini. Baik, langsung kita ke contoh yang agak rumit. Semisal 2 pangkat misal x kuadrat plus 3x min 4 semisal sama dengan 5, sama saja ya, cuma hanya pangkatnya saja yang kita bedakan dengan soal sebelumnya. Oke, ini sekilas agak rumit ya, tetapi sebenarnya kalau kita sudah menguasai lagi-lagi operasi pada aljabar dan pemahaman kita pada materi aljabar itu harus benar-benar matang gitu. Oke, karena ini sudah dalam bentuk kalau adik-adik tahu ini adalah bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Oke, nah sebelum kita lanjutkan kita akan mengulas terlebih dahulu apa sih persamaan kuadrat itu ya. Persamaan kuadrat itu biasanya bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana solusinya bila terdapat soal seperti ini? Biasanya sobat ada juga yang kebingungan gitu dalam solusi seperti ini. Itu ada yang bisa difaktorkan, kemudian ada juga rumus ABC ya. Biasanya ini yaitu pemfaktoran ya. Pemfaktoran solusinya yaitu kalau kita ambil kata kuncinya jika dikalikan dengan, maksudnya bukan dikalikan tetapi jika dikali yaitu A kali C, kemudian jika dijumlah yaitu hasilnya B sama dengan B. Oke, ini kata kuncinya bila kita kebingungan dalam mencari pemfaktoran ini. Kita tahu bahwa nilai A nya itu sama dengan 1 x kuadrat ya. X kuadrat ini tidak ada angkanya Kak, tetapi
ini sebenarnya ada, yaitu kita tulis 1, A sama dengan 1, karena 1 itu tidak perlu ditulis gitu dalam sebuah variabel. B-nya sama dengan 3, kita tahu 3x ya. Kemudian C-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, kalau sudah tahu seperti ini ABC-nya, kita bisa mudah gitu dalam menentukan pemfaktorannya. Oke, baiklah. Seperti tadi kata kuncinya, jika dikali yaitu A dikali C. A dikali C itu sama dengan 1 dikali negatif 4, yaitu negatif 4. Kemudian jika dijumlah hasilnya B. B itu adalah sama dengan 3 ya. AC sama dengan negatif 4, B sama dengan 3. Oke, kemudian kita coba diterangkan lah di sini. Bila dijumlah hasilnya 3, kemudian bila dikali yaitu negatif 4. Bila dikali hasilnya itu negatif 4. Oke, dijumlah hasil 3 dikali negatif 4. Maka kita taruh di sini negatif 1 dengan 4. Oke, misalkan kita sudah ketemu faktornya, yaitu karena x kuadrat maka di sini x, kemudian di sini juga x. Tentu saja di sini negatif 1 dan plus 4. Sobat bisa menyobanya sendiri untuk coba-coba gitu operasi dari pemfaktoran ini, maka menghasilkan tentu saja persamaan kuadrat ini. Maka diperoleh x plus 4 sama dengan 0, kemudian x sama dengan negatif 4 ya. X min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Oke, karena sudah ketemu, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah yang terkecil dulu, yaitu negatif 4,1. Oke, sekian dahulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sobat bisa belajar lebih jauh tentang persamaan eksponen ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.